Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Wa ala al-mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Kita melanjutkan pelajaran yang kemarin tentang ilmu shorof. Dibuka kitabnya Amsilatut Tasrifiyahnya, dibuka, nanti kita membahas lanjutan bab dan kemudian nanti membahas iklal, tentang kaidah iklal yang sudah saya catatkan kemarin. Amsilatut Tasrifiyahnya kita sampai halaman 6, Al-Babu Al-Khamisu. Al-babu al-khamisu minas sulasil mujarrodi biwazni fa'ula yaf'ulu. Jadi bab 5 babul khamisu. Wazannya apa? Fa'ula. Fa'ula, okay. Fa'ula yaf'ulu. Fa'ula yaf'ulu. Kemarin kan ada fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu. Nah, kita sudah sampai bab 5, yaitu wazannya fa'ula yaf'ulu. Fa'ula yaf'ulu. Kita lihat bab 5 pada wazan fa'ula yaf'ulu ini tidak ada isim fa'il. Kok ada yang kosong, Pak? Di situ kan ada yang kosong. Wadzaka maf'ulun, biasanya kan ada. Di situ tidak ada. Nah, tidak ada. Kenapa? Kok tidak ada? Kenapa, Pak? Ya. Ini bisa dicatat. Kullu babun al-khamisu lazimun. Nanti saya terangkan. Setiap bab 5 ini adalah fi'ilnya itu fi'il lazim atau terdiri dari talazim. Nanti ada fi'il yang lazim dan muta'addi. Kenapa? Kan di sini bab 5 ini tidak ada isim fa'ilnya. Isim fa'ilnya. Kenapa? Ini bisa dicatat ya. Karena bab 5 ini terdiri dari fi'il lazim. Ya. Karena apa? Karena fi'il lazim yang meliputi, yaitu yang meliputi watak, tabiat dan sifat. Watak, tabiat dan sifat. Karena terdiri dari fi'il lazim yang terdiri dari watak, tabiat dan sifat. Karena itu dia tidak membutuhkan maf'ul, akan tetapi dia membutuhkan fa'il. Nanti itu ada, saya jelaskan fi'il itu terdiri dari 2 nantinya. Fi'il itu terdiri dari 2, yaitu fi'il lazim dan muta'addi. Fi'il lazim itu apa? Dicatat gini, fi'il lazim itu apa? Fi'il yang tidak membutuhkan maf'ul.
maf'ul atau maf'ul bih. Fi'il muta'addi ini adalah fi'il yang membutuhkan maf'ul. Perbedaannya di sini. Nah, fi'il 5 ini karena terdiri dari fi'il lazim. Berarti fi'il lazim ini tidak membutuhkan maf'ul bih. Karena itu fi'il bab 5 ini tidak ada maf'ul bihnya. Wadzaka maf'ulun itu kan isim, wazannya wazan atau sigotnya itu sigot maf'ul, isim maf'ul. Maka dari itu bab 5 ini tidak ada maf'ulnya. Saya jelaskan secara simpelnya, perbedaan fi'il lazim dan muta'addi ini adalah sama-sama Pak, kan sama-sama ya, tapi kan berbeda. Nanti saya bedakan. Seperti lafaz doroba dan dhahaba. Perbedaannya apa Pak? Doroba dan dhahaba ini sama-sama fi'il. Sama-sama fi'il. Akan tetapi ya, sebentar Pak. Sama-sama fi'il yang mau itu wazan fa'ala. Sama-sama sahih. Doroba ini adalah fi'il lazim, fi'il muta'addi. Kalau dhahaba ini adalah fi'il lazim. Dhahaba ini masuk lazim. Kalau doroba ini masuk muta'addi. Dia membutuhkan maf'ul. Kalau dhahaba itu lazim. Lazim itu tidak membutuhkan maf'ul. Kalau doroba ini adalah muta'addi, dia membutuhkan maf'ul. Ini dicatat, bisa dicatat ya, di pause lalu dicatat, bisa. Nah, ini saya jelaskan. Perbedaannya di sini. Doroba fi'il muta'addi. Kenapa dia membutuhkan maf'ul? Seperti doroba Muhammadun doroba Muhammadun Amron. Doroba sapa Muhammadun sapa Muhammad Amron ing Umar. Dia membutuhkan maf'ul. Maf'ul itu apa kemarin? Sasaran, objek. Sasaran menjadi objek. Kan tidak mungkin pekerjaan memukul. Ketika saya mengerjakan pekerjaan memukul itu pasti ada barang yang dipukul. Itu sebagai keterangan. Masa aku gebuk apa? Kan pekerjaan itu dikatakan bisa memukul, berarti kan ada sesuatu perkara yang dipukul. Ketika tidak ada perkara yang dipukul, berarti kan tidak lengkap dia. Saya memukul apa? Memukul papan tulis. Saya memukul kursi. Saya memukul apa? Yang dikatakan pekerjaan memukul yaitu adalah suatu perkara yang dilakukan seseorang dan ada sasarannya. Ketika tidak ada sasarannya, ketika tidak ada sesuatu yang dipukul, berarti kan saya tidak bisa dikatakan memukul. Seperti itu. Paham nggih? Paham? Insyaallah paham. Berarti intinya suatu perkara dan muta'addi itu adalah fi'il. Ini kan sama-sama fi'il. Yang perbedaan yang singkatnya itu seperti ini. Fi'il muta'addi itu adalah fi'il yang dikerjakan hanya sebagian anggota tubuh kita. Contohnya seperti ini. Saya memukul, berarti yang saya kerjakan yaitu memukul. Ya toh?
memukul itu dikerjakan seluruh anggota tubuh kita atau hanya sebagian? Sebagian. Saya memukul dengan tangan, saya menyepak atau saya menyaduk dengan kaki, lalu menendang. Berarti pokoknya fiil yang dikerjakan salah satu anggota tubuh kita, itu adalah masuk pada fiil lazim. Sebagian, ini sebagian. Berarti pekerjaan yang dilakukan sebagian anggota tubuh kita itu adalah namanya fiil lazim. Ciri-cirinya seperti itu. Doroba, memukul. Berarti yang dilakukan, yang pekerjaan melakukan fiilnya itu kan sebagian anggota tubuh kita, yaitu tangan. Tangan melakukan pekerjaan memukul, maka itu dia masuknya tergolong pada fiil mutaaddi, fiil lazim. Oh, salah. Maaf. Kita mau bahas mutaaddi tadi ya, belum. Mutaaddi sebagian. Ada kesalahan, maaf. Yang sebagian itu mutaaddi. Salah ya. Yang dikerjakan anggota tubuh kita sebagian itu namanya masuk fiil mutaaddi. Contohnya seperti doroba ini. Ini saya hapus ya. Yang tadi kan sudah di pause dicatat. Ini saya hapus biar kelihatan jelas. Nah, mutaaddi ini adalah dikerjakan sebagian anggota tubuh kita. Maksudnya ini mutaaddi ya. Contohnya ini, kalau lazim yaitu contohnya yang dzahaba ini. Dorba ini adalah dikerjakan sebagian anggota tubuh kita. Kita mengerjakan pekerjaan memukul, berarti yang melakukan pekerjaan itu adalah sebagian anggota tubuh kita. Maka di situ dia mutaaddi, berarti membutuhkan objek. Ya, paham ya? Nah, kalau lazim dia tidak membutuhkan maf'ul, yang melakukan itu adalah seluruh anggota tubuh kita, semua. Contohnya dzahaba itu pergi. Saya pergi ke madrasah. Berarti yang melakukan pekerjaan pergi itu sebagian anggota tubuh kita itu apa? Semuanya. Kan semuanya. Kita pergi ke madrasah, berarti yang pergi kan semua anggota tubuh kita, bukan hanya sebagian. Kalau pekerjaan memukul itu yang dikerjakan hanya sebagian anggota tubuh kita, yaitu tangan atau yang lainnya. Kalau fi'il lazim itu adalah fi'il yang dilakukan seluruh anggota tubuh kita. Kita pergi ke madrasah, kita pergi ke pasar, berarti yang melakukan pekerjaan pergi itu adalah seluruh anggota tubuh kita. Contohnya seperti Muhammad, dzahaba Muhammadun. Ini sudah tidak membutuhkan maf'ul, tidak masalah. Dzahaba Muhammadun, Muhammad telah pergi. Tidak keterangan, nanti ada keterangan, bisa diganti keterangan, juga tidak bisa. Akan tetapi intinya, kalau fi'il lazim, kalau fi'il muta'addi itu harus membutuhkan maf'ul, dia membutuhkan maf'ul, ya, maf'ul bih, supaya dia bisa jelas. Akan tetapi lazim itu tidak membutuhkan maf'ul, dia sudah bisa dianggap jelas. Zahaba Muhammadun, Muhammad telah pergi. Pergi kemana? Ya terserah, tidak tahu Pak, pokoknya dia telah pergi. Muhammad telah memukul apa? Kalau memukul itu dikerjakan, yang dikatakan mukul kan harus ada yang dipukul. Kalau pergi, dia tidak harus tahu perginya kemana, kan tidak harus. Intinya dia pergi, dia sudah bisa keterangan, saya memukul. Sibuk kepluk apa? Kan masih belum jelas. Pergi pasti dia sudah pergi. Itu perbedaan antara lazim dan muta'addi. Sebagian itu adalah lazim, tidak membutuhkan maf'ul. Nah,
Yang sebagian itu adalah mutaaddi, yang semua itu adalah lazim. Ini perbedaan mutaaddi dan lazim. Paham nggih? Paham nggih? Intinya pokoknya yang dikerjakan sebagian anggota tubuh kita itu masuknya pada fi'il. Mau sebagian mutaaddi, kalau semuanya itu masuknya pada fi'il lazim. Contohnya lagi seperti lafadz fataha. Fataha artinya apa? Membuka. Membuka masuk lazim atau mutaaddi? Membuka. Membuka berarti yang membuka itu sebagian atau semuanya? Sebagian. Berarti saya membuka pintu. Yang membuka itu adalah sebagian anggota tubuh kita, yaitu tangan. Berarti fataha itu adalah masuk mutaaddi. Saya membuka. Saya dikatakan membuka kan harus ada perkara yang dibuka. Kalau tidak ada berarti lazim. Seperti fataha ya. Itu mutaaddi ya, harus membutuhkan maf'ul, harus ada yang dibuka. Lalu seperti lafadz kharaja, keluar. Dakhala, masuk. Itu yang kharaja masuk mutaaddi apa lazim? Keluar. Yang keluar itu apa? Atau Muhammad keluar dari kelas, berarti Muhammad telah mengerjakan pekerjaan kharaja itu dilakukan semuanya, berarti masuknya lazim. Kharaja minal fasli, dari kelas. Yang ini itu bukan lagi jadi maf'ul, akan tetapi menjadi keterangan setelahnya itu nanti. Itu adalah perbedaan antara fi'il lazim dan fi'il mutaaddi. Kalian harus bisa membedakan nanti. Itu perbedaan dari fi'il mutaaddi dan lazim. Pokoknya ketika fi'il mutaaddi itu membutuhkan maf'ul dan fi'il lazim itu tidak membutuhkan maf'ul. Mutaaddi itu dilakukan sebagian, kalau lazim itu dilakukan semuanya. Paham napa mboten? Nah, kita bahas seperti lafadz hasuna. Hasuna bagus. Hasuna tadi atau lazim? Pastilah lazim. Bagus, suatu perkara yang bagus itu kan keseluruhannya. Meskipun hanya sebagian saja juga bisa, tetapi dia masuknya pada lazim. Lebih menggambarkan suatu perkara yang lebih besarnya, bukan hanya sebagian. Bagus ya. Hasuna, dohuma, januba itu adalah salah satu fi'il lazim yang terdiri dari watak tadi, tabiat, sifat atau yang melekat. Itu adalah suatu perkara yang lazim, tidak harus membutuhkan maf'ul. Karena di sini itu fi'il bab 5 ini minal sulasil mujarrad, dari fi'il sulasi mujarrad itu tidak ada maf'ulnya. Sama-sama lazim, dia tidak membutuhkan maf'ul. Berarti bab 5 ini tidak ada fi'il yang mutaaddi, tidak ada yang membutuhkan maf'ul bih. Karena itu dia tidak ada isim maf'ulnya. Isim maf'ulnya maf'ulun. Jadi wazan maf'ulun ini adalah isim maf'ul. Wazannya isim maf'ul. Paham nggih? Itu adalah perbedaan antara fi'il lazim dan fi'il mutaaddi yang terdapat pada fi'il bab yang nomor 5, yaitu fa'ula yaf'ulu. Kita bahas bab yang nomor 5. Seperti kemarin ya, maknanya tetap sama, akan tetapi maf'ulnya itu tidak ada. Kita bahas, kita maknai satu persatu lafadznya yang awal saja. Nanti kalian yang meneruskan. Kemarin sudah ada yang mengerjakan dan juga masih banyak yang tidak mengerjakan. Kemarin kan saya kasih soal untuk sorok, nahwu juga, tapi hanya sebagian saja yang mengumpulkan. Seperti lafadz hasuna,
wazannya fa'ula yaf'ulu fu'lan wa maf'alan fahuwa fa'alun. Uf'ula taf'ul maf'alun maf'alun. Hasuna bimakna fi'il madi, maknane wus bagus sapa lanang siji. Seorang itu sudah bagus, baik. Contohnya ini, wong iku lho bagus atau wong iku mbarek. Berarti kan mbarek itu menggambarkan keseluruhan, ya toh? Keseluruhan. Barek sikile tok ya, itu namanya sikile tok, itu namanya keterangan nanti. Bisa menjadi tamyiz apa nih? Nah, itu nanti saya jelaskan di bab nahwu. Berarti yahsunu bakal atau lagi bagus sapa lanang siji, berarti memiliki sifat. Nah, inilah yang terdiri dari bab 5 ini adalah terdiri dari sifat atau watak, sifat yang melekat atau watak atau sebuah tabiat. Sebagian besar pada bab 5 ini itu menerangkan seperti itu. Dohuma yadhumu dohomatan wa madhoman fawadohmun udhum la tadhum madhomun madhomun. Dohuma maknane wus lemu, wus lemu sapa lanang siji. Dohuma maknane wus lemu sapa lanang siji, bimakna fi'il madi. Lemu berarti suatu yang melekat, suatu yang lemu, seseorang yang gemuk. Berarti kan tidak ada isim maf'ulnya. Orang yang digemukkan kan tidak bisa, itu tidak ada orang yang digemukkan. Ya tetap meskipun ada, nanti pakainya bukan ini ya. Maksudnya seperti ini. Lemu atau gemuk itu bukan menjadi sebuah sesuatu yang harus dilakukan. Gemuk itu kan sesuatu yang melekat pada seorang. Saya gemuk apa tidak? Tidak. Berarti saya tidak memiliki sifat gemuk. Kalau saya memiliki sifat gemuk, berarti saya sifatnya gemuk. Nah, sifat itu ada sesuatu yang melekat, tidak ada isim maf'ulnya. Seperti itu, tidak ada isim maf'ulnya, berarti sesuatu yang melekat. Berarti memang sudah saya gemuk seperti itu. Bukan kalau seperti kemarin kan doroba, sesuatu yang dipukul itu ada, itu adalah perkara yang dikerjakan seseorang itu. Ini adalah sesuatu yang melekat pada diri seseorang, bukan sesuatu yang dikerjakan seseorang. Paham toh? Contohnya seperti ini. Kalau seperti dohuma wus lemu sapa lanang siji, seorang itu tidak melakukan pekerjaan lemu, tidak melakukan pekerjaan gemuk, akan tetapi seseorang itu memiliki sifat gemuk. Berbeda dengan seperti doroba wus mukul sapa lanang siji, berarti seseorang itu melakukan pekerjaan memukul, berarti ada yang dipukul, itu namanya ada maf'ulnya. Kalau bab 5 ini seperti dohuma wus lemu sapa lanang siji, seorang itu memiliki sifat lemu, bukan melakukan pekerjaan gemuk. Seperti itu perbedaannya pada bab 5 itu seperti itu. Karena itu bab 5 ini tidak ada isim maf'ul bihnya. Kenapa? Nanti saya tanyakan di ujian. Kenapa bab 5 tidak ada isim maf'ulnya? Karena ayo apa? Nah, itu tadi sudah dicatat kan? Karena semuanya terdiri dari isim fi'il lazim yang meliputi watak, sifat atau tabiat. Nah, fi'il lazim itu apa? Nanti saya tanyakan. Lazim dan muta'addi itu harus bisa membedakan. Kalau lazim itu tidak membutuhkan maf'ul, kalau muta'addi itu membutuhkan maf'ul. Contohnya apa? Nanti saya ujikan di ujian soal. Januba maknane bimakna fi'il madi, maknane wus junub sapa lanang siji. Sajua bimakna fi'il madi, maknane wus kendel, berani kendel itu. Berarti kan tidak melakukan pekerjaan pemberani. Memang seseorang itu pemberani, bukan melakukan pekerjaan pemberani. Memang seseorang itu sudah memiliki sifat pemberani. Itu adalah sifat yang melekat ya. Januba maknane wus wedi sapa lanang siji. Wajuha maknane wus agung
agung itu mulia juga bisa. Wajuha wus agung sapa lanang siji. Yamuna maknane wus bahagia. Yamuna maknane wus bahagia sapa lanang siji. Dicatat ya. Nanti pas tanggal pertama kali masuk, ini tanggal 11, sekitar 10 lagi hari 10 hari lagi kita akan berjumpa. Nanti pertama kali saya akan cek catatannya. Berarti nanti penilaian semester awal ini berdasarkan nilai catatan saya. Kalau catatannya baik, daringnya berarti baik, insya Allah orang itu pas waktu semester nanti akan mendapatkan nilai baik. Dicatat nih, nanti saya koreksi catatannya. Yamuna wus bahagia, tola wus dhuwur. Wus dhuwur sapa lanang siji. Bimana fi'il madhi. Sarwa maknane wus mulya. Wus mulya sapa lanang siji. Berarti yasru berarti bakal atau lagi mulya. Aduba maknane wus tata krama atau sopan santun. Aduba itu wus tata krama tuh. Sopan santun sapa seorang itu. Berarti sopan santun kok sopan. Nah, seorang itu adalah memiliki sifat sopan santun. Aduba wus tata krama sapa lanang siji. Wus apa? Tata krama berarti sopan. Wus aduba wus sopan sapa lanang siji ngono ya saged. Tata krama. Lanjut. La umma maknane wus ala atau jahat. Kamu sungguh jahat gitu. La umma maknane wus ala atau jahat. Yang kamu lakukan itu sungguh jahat. Itu la umma maknane wus jahat sapa atau ala sapa lanang siji. Batua itu kalau tidak salah kendu maksudnya itu kendu dalam penggawean. Kalau makna saya yang saya terima itu batua wus kendu ing dalam penggawean sapa lanang siji. Maksudnya keset, males bisa. Batua wus males ngoten saged. Batua wus males atau keset sapa lanang siji. Wakura maknane wus agung sapa lanang siji. Agung lagi. Najus wus najis sapa lanang siji. Seseorang itu berarti menyandang najis, terkena najis kan berarti seorang itu menjadi najusa wong sing lakoni najis. Berarti orang yang menyandang najis. Contohnya seperti ini, saya terkena kotoran, berarti saya adalah orang najusa. Wus najis sapa lanang siji. Berarti bukan saya melakukan pekerjaan najis, akan tetapi sifat saya yang pertama itu adalah tohir, berarti orang yang suci. Ketika saya terkena kotoran berarti menjadi najusa, orang yang sudah terkena najis. Wus najis sapa lanang siji. Berarti fi'il fa'ula yaf'ulu ini tidak ada maf'ulnya karena apa tadi? Keseluruhan adalah fi'il lazim. Fi'il itu terdiri dari dua, fi'il lazim dan muta'addi. Ini sudah saya jelaskan semuanya. Berhubung waktunya sudah mepet, tidak saya teruskan. Nanti perjumpaan yang akan datang insyaallah kita akan bahas qawaidah ilangnya nanti. Nah, ini pembahasan ilmu sorof saja sudah hampir 20 menit ya. Berarti itu saja yang bisa saya sampaikan. Jaga kesehatan selalu. Semoga kita mendapatkan ilmu manfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.